Program Turkifikasi dalam tubuh TNI Angkatan Laut yang mencakup adopsi teknologi dari Turki tengah menjadi isu strategis penting. Salah satu fokus utama adalah adopsi rudal anti kapal Atmaka sebagai wahana penghancur sasaran musuh. Meski unggul di sektor combat management system, di sektor kemampuan rudal Atmaka sendiri masih dipandang belum mampu sepenuhnya menggantikan rudal Exocet yang telah lama dioperasikan selama ini. Keputusan ini memunculkan diskusi mendalam mengenai relevansi adopsi teknologi Turki, khususnya terkait kebutuhan strategis jangka panjang TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman modern. Saat ini, salah satu celah dalam arsenal TNI Angkatan Laut adalah ketiadaan rudal serang darat atau cruise missile dengan jangkauan yang signifikan. Rudal Exocet, meski memiliki kemampuan terbatas sebagai rudal jelajah atau limited cruise missile, dapat menghancurkan target di pesisir. Namun, akuisisi rudal Atmaka justru menghilangkan kemampuan serang darat ini sepenuhnya karena desainnya khusus untuk misi anti kapal. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan beralih ke Atmaka dapat melemahkan kemampuan serang darat TNI Angkatan Laut. Pilihan mengadopsi Atmaka tanpa mengganti yang setara untuk misi serang darat dapat dianggap sebagai langkah yang cukup berisiko. Rudal Atmaka, meskipun menawarkan teknologi mutakhir dan biaya operasional yang lebih rendah, memiliki keterbatasan yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan strategis Angkatan Laut. Rudal ini juga belum teruji dalam konteks peperangan di kawasan Asia Tenggara yang sangat kompleks. Akibatnya, Atmaka dipandang sebagai downgrade dibandingkan Exocet jika dilihat dari perspektif kemampuan multiperan. Desakan untuk memperkuat kemampuan rudal serang darat semakin kuat mengingat perkembangan ancaman regional. Opsi untuk mengakuisisi cruise missile jarak jauh saat ini telah menjadi hal yang penting agar TNI Angkatan Laut tetap relevan menghadapi tantangan di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Cruise missile dengan kemampuan presisi tinggi dapat memberikan deterrence effect yang sangat besar, sekaligus meningkatkan daya serang strategis Indonesia. Dengan mempertimbangkan ancaman yang semakin kompleks, kebutuhan ini menjadi semakin mendesak. Jika Indonesia hanya berhenti pada pengadaan rudal Atmaka, maka langkah ini akan dianggap sebagai kemunduran kemampuan. Namun, jika TNI Angkatan Laut mampu melengkapinya dengan rudal jelajah berdaya jangkau jauh, langkah ini akan menjadi strategi peningkatan yang signifikan. Beberapa opsi rudal seperti ini banyak tersedia, seperti salah satunya adalah BrahMos yang dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan pendekatan yang holistik, TNI Angkatan Laut dapat menjaga posisinya sebagai kekuatan maritim utama di kawasan. Keputusan akuisisi alutsista selalu menjadi keseimbangan antara kebutuhan operasional, biaya, dan geopolitik. Dalam konteks rudal Atmaka, TNI Angkatan Laut harus memastikan bahwa langkah ini tidak melemahkan kemampuannya, tetapi justru membuka jalan untuk meningkatkan kapabilitas strategis. Dengan melengkapi rudal Atmaka dengan cruise missile yang mumpuni, Indonesia tidak hanya mempertahankan relevansi tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjaga kedaulatan maritimnya dalam menghadapi tantangan global. Nah, bagaimana menurut kalian?